Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast PKKPNDI, di mana lagi kalau bukan Jumat Sharing. Pada kesempatan kali ini, saya Anggi Anggrini akan membersamai pemirsa sebagai host dalam seri Jadi Mahasiswa Aktif dan Berprestasi dengan episode Lomba Sambil Luar Negeri. Kok bisa? Tentunya kali ini kita sudah ditemani dengan narasumber kita nih, salah satu mahasiswi dari Teknologi Pendidikan UNY. Kepada Kak Farah, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Kak Anggi. Sebelumnya, halo teman-teman, kenalkan aku Farah Nabila. Aku mahasiswi S1 Teknologi Pendidikan, yang dimana sekarang udah menempuh semester 7 nih Kak Anggi. Wah, udah semester 7 nih Kak. Boleh nggak diceritakan aktivitas akhir-akhir ini? Oke, mungkin karena di semester 7 ini kan ada PK ya Kak, atau praktek pendidikan. Jadi ini mungkin kesibukannya lebih menyusun laporan dan juga luaran dari PK itu sendiri. Terus juga ada kegiatan PKM dan juga kegiatan-kegiatan di prodi kayak pameran kayak gitu. Wah, sungguh aktif nih Kak ya, kegiatannya banyak gitu. Nah, boleh diceritakan nggak sih, kan dengar-dengar Kak Farah ini aktif juga perlombaan. Nah, diceritakan nggak Kak, lomba apa aja sih yang sering diikuti? Oke, jadi di awal-awal itu Kak Anggi, aku ikutnya lomba itu lomba bisnis plan. Jadi awalnya itu kan aku ikut UKM kewirausahaan. Jadi di sana aku ketemu partner-partner yang ngajarin aku untuk lomba di bidang bisnis plan. Terus juga aku mencoba untuk terjun juga di lomba penelitian, khususnya itu di bidang PKM. Jadi di tahun ini juga aku ikut lomba PKM-nya itu ambil di bagian riset sosial humanioranya kayak gitu. Oke, nah sesuai sama judul podcast kita kan lomba sampai luar negeri kok bisa. Nah, tentunya emang Kak Farah ini udah pernah lomba sampai luar negeri. Boleh nggak Kak berbagi pengalaman lomba ke luar negerinya itu? Oke, jadi sebelumnya itu aku waktu pertama kali ikut lomba ke luar negeri itu bulan September sampai Oktober tahun lalu Kak Anggi. Dan alhamdulillahnya berkesempatan lombanya itu di kota Damansara, tepatnya tuh di Segi University-nya Malaysia gitu. Jadi di sana itu aku dan tim dari UNY itu berjumlah 5 orang, Iya. yang dimana kita itu mengembangkan suatu aplikasi marketplace kayak Shopee, cuman kita itu lebih ke marketplace-nya bakery gitu Kak. Dan kita tuh ada fitur tambahan juga, jadi kayak ada fitur untuk pelatihan para UMKM bakery pemula. Jadi buat para UMKM bakery itu bisa latihan nih cara membuat bakery itu gimana dan tips triknya itu seperti apa gitu. Terus juga di tahun ini sekitar bulan Februari itu juga berkesempatan untuk ke Thailand juga, itu lombanya lebih ke lebih ke bisnis plan Kak. Jadi yang awalnya itu riset mengenai IT, terus yang keduanya itu mengenai kayak bisnis plan lah gitu. Oke, wah tadi banyak banget ya bisnis plan yang udah diikuti gitu. Nah, dapat informasi lomba kayak luar negeri gitu gimana sih Kak? Jadi awalnya itu kalau untuk info-info lomba itu biasanya kan cari di Instagram kali. Jadi di Iya. Instagram itu kan banyak banget info-info ya, kayak bisa cari mulai dari hashtag info lomba atau bisnis plan atau apa, itu sebenarnya banyak di sosial media. Tapi waktu awal-awal aku lomba yang ke luar negeri itu sebenarnya kan awalnya aku diskusi nih sama kakak tingkat aku di UKM. Nah di Iya. situ kita mau berkolaborasi bareng nih untuk ikut lomba, tapi lombanya itu di luar negeri gitu kan. Dan emang waktu di Instagram itu munculnya emang kompetisi yang di Malaysia itu, terus akhirnya kita jadi satu tim dan mulai cari-cari tim lain gitu untuk memenuhi kebutuhan dari tim kita gitu. Oke, jadi tadi kan cari-cari tim nih Kak. Hmm. Nah, sebenarnya ada nggak sih tips trik gitu cari tim yang sesuai gitu sama lomba Kak Farah? Oke, kalau untuk tim itu sebenarnya aku cari di lingkungan sekitar aku Kak. Jadi kemarin itu Iya. kan kita untuk mencari tim kan sesuai dengan kebutuhan tim kita ya. Jadi kemarin itu kita butuh mahasiswa yang mungkin bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, terus juga bisa di dalam keuangan juga. Jadi kemarin itu kita cari relasi di sekitar kita dulu, nah baik di UKM maupun di prodi. Terus juga cari aja mungkin keahlian dari
teman kita itu di bidang apa, misalnya di bahasa Inggrisnya atau di bagian keuangannya kayak gitu. Contohnya kemarin waktu di Malaysia itu kan sebenarnya kita butuh 2 anak dari yang bisa bahasa Inggris gitu kan Kak Oh Anggi. iya. Terus akhirnya kita cari dari anak kelas dulu dan alhamdulillahnya dapat 1 orang itu dari anak kelas TP juga, teknologi pendidikan. Tapi bisa bahasa Inggris gitu ya Iya, Kak ya? betul. Terus yang satunya itu kita dapatnya dari UKM. Jadi kan aku dulu ikut UKM kewirausahaan, di mana di situ kan banyak sekali prodi-prodi yang ikut kan Kak. Terus Iya. ada yang prodi pendidikan bahasa Inggris. Jadi Pas kita ya Kak ya. ajak join gitu. Oke, wah udah apa ya, perjalanannya tuh udah panjang kayak gitu, udah dari cari tim, cari informasi. Nah, sebenarnya dukungan dari Kak Farah, support sistemnya Kak Farah tuh siapa sih? Oke, kalau bicara tentang support system, paling yang terbesar dari diri sendiri dulu sih Kak Anggi. Jadi dari diri sendiri itu ada kemauan, ada keinginan untuk pengen maju, pengen apa ya, ningkatin potensi yang ada di dalam diri kita sendiri kayak gitu. Tapi kalau dari luar mungkin dari orang tua itu pasti kan mendukung juga kan Kak Anggi. Terus juga mungkin dari sahabat-sahabat, teman-teman sekitar kayak gitu. Oke, jadi aku juga mau nanya nih Kak, sebenarnya arti berprestasi menurut Kak Farah itu gimana? Oke, jadi awalnya aku ikut perlombaan itu ya Kak Anggi. Sebenarnya kan itu untuk mencari jati diri aku. Jadi sebelumnya tuh aku belum tahu nih Kak Anggi mengenai potensi diri aku itu sebenarnya apa, terus kekurangan kelebihan aku itu apa. Jadi masih apa ya, masih belum jelas gitu loh goals yang mau aku capai di kedepannya itu seperti apa gitu. Tapi ketika aku mengikuti lomba dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang mungkin menambah apa ya, bukan menambah CV juga sih, tapi ya menambah CV sih Kak. Tapi gimana ya, Menambah kayak menggali potensi diri juga ya nggak sih Kak? menggali potensi Iya. diri. Terus akhirnya setelah mengikuti perlombaan dan kegiatan-kegiatan, makin lama makin tahu nih Kak kelebihan dan juga kekurangan aku itu apa kayak gitu. Jadi kalau ditanya arti berprestasi mungkin lebih ke mengembangkan potensi yang ada di dalam diri aja sih. Jadi kalau untuk tambahan CV itu sebenarnya tambahan aja sih Kak, kayak poin plusnya gitu. Iya. Cuman yang paling penting adalah dalam diri kita itu tahu potensi yang mau kita Kembangin kembangin, sama tingkatin itu tingkatin kayak apa gitu. gitu. Sebelumnya kan tadi arti berprestasi nih. Nah, kalau motivasinya untuk terus berprestasi nih dari awal yang mungkin masih coba-coba sampai udah bisa ke luar negeri itu apa Kak? Sebenarnya kalau motivasi itu lebih ke waktu di semester 3 kemarin Kak. Itu sebenarnya aku baru menemukan motivasi yang benar-benar motivasi hidup aku gitu loh. Coba Kak Jadi diceritakan. aku itu waktu semester 3 udah mulai apa ya, mulai keluar dari zona nyaman, jadi mulai nyusun goals yang mau aku capai itu apa, terus juga alur untuk mencapai goals yang aku inginkan itu apa. Jadi udah ada tahapannya gitu, udah ada apa ya, rencana ke depannya kayak gitu. Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya lebih ke apa ya, pengen ningkatin value diri aja sih Kak. Terus juga pengen bisa berbagi juga buat informasi yang aku dapatkan bisa aku share ke orang-orang di sekitar kayak gitu. Oke, oke ini kan dari tadi aku juga bertanya-tanya, mungkin pemirsa juga bertanya-tanya gitu. Perbedaan lomba kalau di Indonesia dan di luar negeri itu gimana Kak? Mungkin dari persiapannya dan juga pelaksanaannya kayak gitu. Oke, mungkin kalau untuk perbedaannya sangat beda ya Kak Anggi ya, karena kalau di tingkat nasional sendiri itu kan persiapannya mungkin sepengalaman aku itu kan hanya mempersiapkan presentasinya, terus juga mungkin PPT yang mau kita tampilkan, terus juga produknya hanya seputaran itu. Namun kalau semisal udah ke taraf internasional kita juga harus ngurus banyak hal Kak Anggi, mulai dari perizinan, terus juga mungkin permohonan dana juga karena didanai oleh kampus kan Kak Anggi, jadinya harus ngajuin proposal-proposal ke kemahasiswaan juga kayak gitu. Terus mungkin kalau untuk pengalamannya kalau yang di nasional itu kebetulan aku ikutnya itu baru perlombaan yang online, jadi pasti kelihatan bedanya gitu ya Kak Andi ya, karena kalau yang internasional itu kan offline ya, jadi langsung bertemu dengan dewan jurinya, langsung mempresentasikan di depan apa ya, hadirin kayak gitu.
Oke, jadi mungkin kalau ke luar negeri juga kita harus persiapan kayak dokumen-dokumen ya kak ya. Iya, Terus juga lebih ke bahasa mungkin, terus budayanya juga kayak dipelajari sedikit-sedikit nggak sih kak? Biar iya, nanti nggak kaget betul, juga betul. gitu. Oke, selanjutnya nih kak. Tadi kan apa ya, perjalanannya kan udah panjang, tapi pasti nggak sih ada kayak kekurangannya lah, gagal-gagalnya gitu. Boleh nggak kak diceritakan? Terus caranya bangkit lagi tuh kayak gimana? Jadi awalnya itu waktu aku terjun ke lomba-lomba sebenarnya gagal terus Kak Anggi awalnya. Jadi emang awalnya itu belum pernah menang juga, tapi ketika aku pertama kali mencoba lomba terus gagal itu emang ada perasaan dimana kok baru nyoba udah gagal ya gitu, kayak ngerasa apakah potensi aku bukan di situ ya, kayak gitu kan. Cuman karena setelah itu aku menyadari, terus aku ikut lomba-lomba lagi, aku baru menyadari sebenarnya dari setiap kegagalan itu kita tuh bisa ngambil hikmahnya gitu, ngambil poin positifnya. Contohnya ketika kita udah berani nih ikut untuk lomba tapi kita gagal, itu sebenarnya kita nggak di titik nol Kak Anggi, kita udah tahu nih alur perlombaan itu seperti apa, terus apa saja yang perlu dipersiapkan, terus juga gimana sih caranya presentasi yang baik, terus mungkin kriteria yang menang waktu di perlombaan itu seperti apa, itu kita jadi udah apa ya, udah dapat informasinya gitu Kak Anggi. Jadi kalau mau ikut lomba-lomba selanjutnya itu udah lebih siap gitu. Oke, wah sangat menginspirasi sekali Kak Farah ya pemirsa. Mungkin kita udah selesai nih Kak tanya jawabnya, tapi mungkin dari Kak Farah mau menyampaikan kepada teman-teman gitu closing statement dari Kak Farah. Silakan Kak. Oke, mungkin buat teman-teman yang mau ikut lomba atau mau ikut kegiatan-kegiatan apapun di luar sana yang positif tentunya gitu ya, tuh nggak apa-apa teman-teman, dicoba aja, nggak usah takut, karena sebenarnya dunia itu terlalu luas untuk kita hanya berdiam diri. Jadi kita itu perlu untuk apa ya, explore gitu ya. Sebenarnya itu nggak semenakutkan pikiran kita gitu. Maksudnya waktu sebelum kita ikut lomba kan pasti kayak mikir nanti presentasinya gimana ya, nanti kedepannya gimana ya. Padahal ketika kita udah berani ikut nanti akan ada jalannya sendiri gitu loh Kak. Nanti pasti akan tahu kok gimana alur untuk daftar lombanya, gimana alur untuk presentasinya gitu, udah akan apa ya, berjalan dengan sendirinya gitu. Oke, wah jadi ini mau menambahkan juga buat teman-teman semua yang ingin menjadi seperti Kak Farah nih, mungkin kuncinya yang pertama itu dari niatnya, dari minatnya itu perkuat gitu ya Kak ya di awal, dan juga jangan takut mencoba, dan kita juga bisa mengajak nih lingkungan sekitar buat satu mimpi, satu tujuan gitu sama kita. Terus nanti kalau misalnya mungkin menemui kegagalan itu bukan suatu kendala, tapi bisa buat belajar lebih baik lagi. Jadi demikian podcast kita kali ini, pembahasan kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast kali ini. Nah, lanjutannya ini masih ada nih Kak, jadi seri jadi mahasiswa aktif dan berprestasi. Jadi jangan lupa nantikan dan sampai jumpa.